Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dan memampukan kami untuk melihat cahaya kasih-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, agar tangan-Mu Tuhan selalu menjagai dan melindungi kami dan keluarga kami, serta para sahabat dan teman-teman kami. Memenuhi kami dengan kasih, damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita dan berkat dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 27. Tertulis demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa ada 3 tahapan kehidupan manusia. Yang pertama adalah tahap bergantung kepada orang lain, yaitu terhitung dari sejak lahir sampai usia dewasa. Yang kedua adalah tahap tidak bergantung kepada orang lain, yaitu saat dewasa dan bekerja. Dan yang ketiga, kembali kepada tahap bergantung kepada orang lain, yaitu saat sudah menjadi tua. Usia hidup kita manusia di bumi ini hanya sebentar, dan kalau kita renungkan secara mendalam, betapa pencarian kita di dunia ini banyak diwarnai dengan hal-hal yang tidak kekal. Bagi sebagian orang, hidup adalah bekerja untuk mencari sesuap nasi, dan bagi sebagian lagi, hidup adalah bekerja untuk mencari segenggam berlian. Keduanya mempunyai motivasi yang pada dasarnya sama dan sementara. Hari ini, saudara, mari kita ubah tujuan hidup kita. Karena pada dasarnya semua yang di dunia ini akan berakhir. Maka kita harus berfokus kepada yang kekal. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dalam ayat ini, dan juga ayat-ayat yang selanjutnya, sampai ke ayat yang ke-40, kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan dalam perintah ini. Bekerja yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus yang datang dari Bapa. Dan percaya kepadanya bermakna bahwa kita melakukan kehendak-Nya. Selama kita hidup di bumi ini, saudara, yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya. Inilah pekerjaan yang akan membawa kita kepada kekekalan. Pekerjaan kita di dunia ini hanya untuk hal-hal yang akan segera binasa. Tapi pekerjaan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita membawa kita kepada hidup yang kekal. Tentu saudara, kita masih harus tetap menjalankan aktivitas dan tanggung jawab kita setiap hari. Namun jangan lupakan bahwa dalam melakukan semuanya itu, hati kita hendaknya senantiasa terfokus kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Bagi kita orang-orang yang percaya, tahap hidup kita adalah seperti berikut. Yang pertama adalah tahap mengenal Tuhan. Yang kedua, tahap di mana kita makin mengasihi Tuhan.
Dan yang ketiga, tahap menantikan berjumpa dengan Tuhan. Hati kita akan senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Dalam kesemua tahap itu, saudara, kita bekerja untuk Tuhan karena iman kita, saudara. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan setia percaya kepadanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, responi kerinduan Tuhan. Tuhan mau agar kita bekerja untuk Dia, yaitu percaya kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Bekerja untuk Tuhan tidak mengenal kata pensiun. Sampai akhir hidup kita di bumi, kita adalah pekerjanya Tuhan, oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, anugerah dan berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang merupakan kekayaan hikmat yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami, menjadikan kami lebih lagi mengenal Tuhan, lebih mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari saat ini bahwa Engkau merindukan agar kami percaya kepada-Mu. Itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kami. Kami mau meresponi ya Tuhan, dengan senantiasa beriman kepada-Mu Tuhan Yesus. Percaya dengan segenap hati kami, dan setia kepada-Mu dalam segala keadaan, sampai akhir hidup kami di bumi ini. Kami mau tetap setia dalam iman. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar kami senantiasa hidup dalam kehendak-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu untuk melangkah dan beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.